DeVal Warriors dan DeVal Friends, welcome to Daria Talk. Kembali lagi di podcast inspiratif, ngobrol-ngobrol asik dan seru seputar Daria Varia. Aku Denisa, hari ini kita bakal ngobrol yang seru banget mengenai kesehatan atau wellness. DeVal Friends dan DeVal Warriors tahu nggak sih, menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 dari Kemenkes, data terakhir menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular itu mengalami peningkatan. Sama seperti contohnya seperti hipertensi, diabetes, obesitas, secara konsisten itu terus meningkat di seluruh Indonesia nih teman-teman. Lalu juga Kemenkes sudah menyiapkan dana untuk teman-teman yang memiliki BPJS aktif untuk bisa melakukan medical check up gratis di puskesmas terdekat teman-teman. Dan ini sudah berjalan sejak Februari 2025 tahun ini. Oke, langsung saja teman-teman, aku punya bestie yang akan hadir di hari ini. Beliau adalah seorang dokter di Daria Varia. Langsung saja kita panggilkan Dr. Maria Agustin. Halo DVL Warriors and DVL Friends. Apa kabar dok? Luar biasa, semangat terus Mbak Danisa. Semangat terus. Aku suka sekali semangatnya Dr. Maria ini, selalu semangat di setiap kesempatan. Oke, dok, kita ini tema yang sekarang kita mau ngomongin wellness nih dok. Kan sekarang banyak banget gembor-gembor ngomongin wellness ini, olahraga ini, makan sehat ini gitu ya. Bahkan ngomongin sehat mental juga. Tapi sebenarnya secara keseluruhan wellness itu apa sih dok? Ya, jadi Mbak Denisa betul banget yang sekarang lagi nge-hype itu adalah wellness. Nah, tapi banyak orang salah sangka nih, wellness itu dikirain ya adalah kondisi yang nggak sakit aja. Jadi misalnya nggak batuk, nggak demam, nggak pilek gitu ya. Padahal sebetulnya wellness itu lebih lengkap, lebih menyeluruh. Mencakup apa? Baik kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional, bahkan kesehatan sosial. Nah, WHO sendiri sebenarnya udah ada kasih definisi. Jadi memang adalah complete state of physical, mental, emotional, and social health gitu. Jadi sebenarnya wellness itu lebih luas ya, nggak cuma sehat atau sakit doang. Lalu dok, terus gimana cara kita mencapai wellness nih dok? Nah, sebetulnya wellness ini bisa kita lakukan tips-tips atau aktivitas-aktivitas yang sebenarnya sederhana. Intinya dari wellness itu bukan kita langsung jump untuk sesuatu yang sempurna, tetapi bagaimana kita melakukan itu secara konsisten. Misalnya, mulai aja dulu dengan aktivitas fisik, ya rutin setiap hari, ya. Kemudian makan makanan yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup, ya. Termasuk apa? Salah satunya minum minuman air putih yang cukup. Nah, seperti di sini nih, ya. Kita bisa minum dulu ya. Jadi boleh, kita minum air putih untuk memenuhi kebutuhan air kita. Oke. Bener banget lagi dok, apalagi di kantor ini kita tuh udah ngopi tiap hari dok. Jadi kayaknya konsumsi air kita, jujur saya sih juga, itu kurang banget dok. Karena kita pikir, oh ini tuh udah minum kopi, tapi ternyata tetap butuh ya dok ya? Tetap butuh, karena rata-rata apalagi pekerja kantoran itu biasanya kurang minum air putih. Benar, apalagi kita yang di kantor duduk terus 8 to 5 gitu ya. Terus gimana nih dok, selain kita harus minum juga yang banyak, gimana cara kita ngejagain untuk teman-teman yang kantoran 8 to 5 ini untuk bisa ngejagain wellness-nya dok? Nah, seperti tadi saya sampaikan nih Mbak Denisa, jadi sebetulnya hal-hal yang simple aja ya, jadi nggak perlu yang diet khusus atau olahraga yang ekstrim ya, seperti itu. Aktivitas fisik itu dimulai dengan hal yang simple. Contoh misalnya kita usahain jalan setiap hari ya, dalam waktu 15 menit gitu ya. Kemudian tadi udah saya sampaikan juga istirahat yang cukup ya, 7-9 jam per hari. Kadang-kadang kita miss tuh ya hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga jalan juga ya, walaupun 15 menit per hari, tapi usahakan ada bergerak lah ya. Jadi jangan duduk terus di depan laptop gitu. Sama satu lagi, satu hal nih yang biasanya bikin kita terpaku dalam posisi kita terus-menerus. Apa itu? Itu adalah gadget kita. Itu paling sering ya. Saya merasa kena dok. Pulang kantor pasti kan mainnya rebahannya main handphone dulu, cek sosmed gitu ya. Bahkan udah bangunnya juga langsung megang handphone yang dicari dok gitu. Terus juga jadi kurang olahraga sih dok memang sebenarnya. Ternyata 15 menit cukup ya dok untuk kita aktif bergerak ya. Betul. Jalan kaki aja ternyata cukup DeVal Friends dan DeVal Warriors. Oke. Jangan lupa minumnya, terus nggak usah diet berlebihan ya dok ya. Yang penting ngurangin
ngurangin makanan-makanan junk food Oke, ya. wah, Usahain saya suka sekali. usahain ya perbanyak serat ya, perbanyak Perbanyak sayur, serat. buah gitu ya. Pastinya kan DVL Warriors juga cukup mengenal ya makanan-makanan yang sehat. Jadi usahakan memang kita terus, intinya adalah konsisten itu. Konsisten adalah musuh semua orang Iya, kayaknya, Dok betul, ya. betul. Kayak oke, olahraga berarti kalau sekarang kan lagi hitsnya padel tuh, Dok. Ibu Ya. dokter join the hype nggak nih? Sekarang ini sebenarnya saya belum join ke arah sana. Oke. Hanya saja olahraganya ya saya rutinin jalan aja. Jalan ya rutin. Oke. Di Dari Avaria juga lagi ada padel, Dok, lagi hits Betul. banget. Memang kita setiap Senin sama Rabu tuh, Dok, ada, bahkan presiden kantor kita Antusiasnya main ya. banget Iya. gitu. Jadi emang lagi hits banget di Daria nih padel. Oke, Dok, kita sekarang akan main games nih. Oke. Gamesnya mitos atau fakta. Saya bacakan, nanti dokter jawab dan jelaskan ya, Dok ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta? Kalau sibuk nggak mungkin bisa hidup sehat, Dok. Nah, mitos, Mitos. ya, jelas-jelas mitos. Jadi sesibuk-sibuknya kita atau sesibuk-sibuknya DVL Warriors dan Friends itu harusnya bisa menyelipkan aktivitas fisik dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Ya, jadi jangan pakai lagi alasan oh sibuk jadi nggak bisa sehat. Sibuk rebahan, Dok. Iya. Oke, untuk nomor 2. Bener nggak sih kalau olahraga harus 1 jam agar efektif? Mitos ya, karena sebetulnya olahraga yang terlalu ekstrim itu justru tidak baik untuk tubuh kita sendiri. Olahraga itu yang baik kuncinya itu adalah konsisten ya. Jadi aktivitas fisiknya cukup ringan ya, 15 menit jalan, yang penting konsisten. Konsisten adalah musuh semua orang, Dok. Betul Gawat sekali. banget. Oke, jadi sebenarnya 15 menit aja cukup teman-temannya, tapi konsistennya itu yang perlu dijalankan. Oke, untuk soal nomor 3, lebih baik lembur daripada kurang produktif di siang hari, mitos atau fakta, Dok? Mitos ya. Jadi sebetulnya dengan kita punya aktivitas fisik dan juga mengatur jadwal kita ya, kita bisa produktif di pagi dan siang hari atau bahkan sore hari. Itu jauh lebih baik daripada kita harus lembur dan akhirnya mengurangi waktu istirahat kita. Nah, kita juga bisa menyiasati misalnya saja nih, siapa yang sering nongkrong misalnya di kafe ya, after office gitu ya. Itu kita bisa kurangi ya konsumsi kafein supaya pada saat malam itu kita tetap bisa istirahat. Beneran tidur ya, Dok ya. Betul. Dengar-dengar kan suka pada mau lembur nih, jadi minum kopi nih, Dok. Betul. Jadi akhirnya melek dan nggak bisa istirahat dengan benar ya. Ya. Oke, pertanyaan nomor 4, mitos atau fakta? Sarapan bisa dilewatkan kalau lagi buru-buru nih, Dok. Ya, ini sering terjadi ya kayaknya ya. DVL Warriors and Friends nih sering nih, wah meeting pagi-pagi nggak sempat sarapan. Nah, padahal sebetulnya sarapan di pagi hari itu akan membantu kesehatan tubuh kita. Tetapi sarapan yang disarankan itu ya tentunya jangan sarapan yang berat langsung ya kayak nasi uduk, nasi kuning gitu ya, jangan ya. Tetapi pilihlah sarapan yang sehat ya, misalnya saja roti, tapi rotinya mungkin roti gandum atau buah, itu jauh lebih sehat. Atau mungkin makan protein malah, misalnya telur rebus gitu, itu akan jauh lebih baik. Gitu. Buah apa nih, Dok, kira-kira yang bagus buat di pagi hari? Bisa macam-macam ya, biasanya misalnya pisang ya, karena pisang kan cukup mengenyangkan gitu ya, itu kita bisa makan di pagi hari. Oke. Lalu, nomor 5, mitos atau fakta, hidup sehat itu mahal, Dok? Nah, ini juga persepsi ya di banyak DVL Warriors and Friends nih, dan di banyak orang tentunya. Sebetulnya sehat itu nggak perlu mahal, tapi sehat itu adalah pilihan. Ya, jadi tinggal kita memilih apakah kita mau hidup sehat atau tidak. Oke, cukup di-highlight untuk hari ini. Sehat itu adalah pilihan. Iya, betul. Oke, Dok. Tadi udah banyak cerita soal wellness itu apa, terus juga kita udah bahas pola hidup sehat, terus juga makanan juga tadi ya kita udah bahas, Dok, kayak pagi-pagi kurangin makan nasi uduk ya teman-teman ya. Lebih ke oatmeal, roti gandum gitu ya. Lalu juga ngomongin tadi olahraga kita, let's say 15 menit juga cukup ya, Dok ya, tapi yang penting konsistensinya. Betul. Gitu. Juga lagi hits banget padel nih, Dok. Kira-kira join the hype nggak nih, Dok? Untuk saat ini memang belum. Belum ya? Belum join nih yang paddle-nya. Iya, dari Avaria punya padel community, Dok. Oke. Jadi kita semua lagi aktif banget di situ, sesuai hits Lagi nge-hits ya sekarang ya. Iya. Oke. Oke, Dok.
Lalu juga nih dari Avaria juga nanti bentar lagi akan mengadakan annual medical check up nih dok. Baik banget dari Avaria udah ngadain tiap tahunnya kita diajak untuk medical check up. Jadi sebenarnya nih dok, seberapa penting sih medical check up dilakukan untuk masing-masing orang gitu ya dalam konteks wellness? Oke, ya, ini jadi medical check up itu sebetulnya adalah hal yang sangat penting banget. Kenapa? Yang pertama, DVL Warriors and Friends itu fungsi dari medical check up itu adalah deteksi dini. Seringkali penyakit-penyakit yang sebetulnya kita bisa cegah dan kita bisa kendalikan di awal itu nggak memberikan gejala. Jadi dengan adanya medical check up, kita justru malah lebih awal mengetahui. Ya, makanya penting medical check up. Yang kedua, dengan kita medical check up, karena kita tahu hasilnya, kita bisa sesuaikan dengan gaya hidup kita. Jadi misalnya, oh ternyata saya memiliki hipertensi. Artinya saya perlu mengurangi asupan garam misalnya ya dalam gaya hidup, gaya makan saya misalnya contoh. Nah, yang ketiga tentunya ya itu investasi ya jangka panjang untuk kesehatan kita ya. Dengan kita medical check up, kita tahu ya pastinya kita akan pilihan ya, balik lagi itu adalah memilih untuk gaya hidup yang lebih sehat. Itu. Oke, tapi juga kan kalau misalnya kita lihat banyak nih dok dari lingkungan sekitar gitu ya, kalau diajakin coba medical check up gitu ya untuk tahu preventifnya misalnya kayak gitu. Tapi banyak juga yang enggak takut dok gitu, kayak takut nanti jadi tahu, jadi kepikiran. Itu gimana ya dok ya? Cara supaya mereka mau gitu melakukan medical check up. Oke, baik. Jadi memang itu adalah persepsi dan juga balik lagi ya, ada pikiran-pikiran yang makin saya tahu, makin saya kepikiran, mendingan nggak usah tahu gitu ya. Tapi ini sebenarnya pikiran yang salah ya menurut saya. Kalau saya mau memberikan semacam edukasi atau motivasi adalah kita tentunya punya keluarga kan. Betul. Kita mau keluarga kita bersama-sama kita juga gitu dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Tapi gimana caranya? Kalau keluarga kita nggak pernah tahu juga kesehatan diri kita sendiri. Nah makanya itulah pentingnya medical check up. Gitu ya. Jadi kita tahu kalaupun misalnya ada sesuatu tanda kutip raport merah gitu ya, nggak perlu berkecil hati, kita punya, bahkan dari Avaria juga punya rangkaian produk-produknya gitu ya, sehingga kita bisa menjamin kita tuh lebih sehat lebih lama untuk orang-orang yang kita sayangi gitu. Oke, bagus banget dok kata-katanya tuh teman-teman ya, untuk yang teman-teman yang masih takut untuk medical check up tahunan segera dilakukan, apalagi sekarang pemerintah punya program gratisnya gitu ya untuk teman-teman yang punya BPJS aktif. Silahkan ke puskesmas terdekat untuk bisa melakukan medical check up. Oke dok, thank you banget dok untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol seru. Boleh diminum dulu kali dok ya? Oke, kita minum dulu sesuai tadi ya anjuran ya. Oke, kalau gitu. Harus berapa liter dok sehari? Minimal 2 liter lah kira-kira ya, untuk kalau kita menjaga kesehatan. Susah keep up-nya dok, ngopi terus soalnya kan warga-warga korporat saat ini. Iya betul, dan kopi itu sebenarnya makin bikin kita bukan tambah airnya ya, justru malah mengeluarkan sebetulnya. Jadi tetap harus, kopi tidak bisa menggantikan air putih. Tidak mereplace aja, jadi teman-teman harus bisa keep up. Kalau lagi ngopi, minum airnya juga harus kenceng gitu ya dok ya. Betul. Oke, dok, so far thank you banget. Kita juga udah mulai belajar apa itu wellness, terus juga pentingnya medical check up gitu ya. Cara jaga kesehatan dari minum air yang banyak, kurangin kopi, kurangin makanan yang tidak dibutuhkan oleh badan ya dok ya. Jadi perbanyak serat, protein, seperti itu. Lalu juga kita semua juga tahu sekarang gimana caranya menjaga wellness. So teman-teman harapannya bisa mengikuti ya, atau seenggaknya sedikit-sedikit kita berubah untuk jadi lebih sehat. Boleh dok, mungkin closing statement dari Dr. Maria mengenai acara kita hari ini. Iya, ya jadi terima kasih ya Mbak Denisa dan juga DVL Warriors and DVL Friends. Jadi pesan dari saya adalah sehat itu adalah pilihan ya. Jadi tinggal kita gimananya ya untuk memilih untuk hidup yang lebih sehat dengan gaya hidup yang lebih sehat, istirahat yang lebih cukup, dan tentunya pentingnya medical check up ya. Jadi medical check up sudah disediakan oleh perusahaan. Yuk mari kita manfaatkan, gunakan fasilitas ini untuk kita bisa mengetahui kesehatan diri kita. Oke, terima kasih dok. Jadi teman-teman jangan takut lagi untuk medical check up dan segera melakukan medical check up. Oke teman-teman, itu dia podcast kita hari ini dengan Dr. Maria Agustin. Thank you banget dok sudah hadir. Sama-sama. Sampai jumpa di
event-event selanjutnya, Dok Yes. ya. Dokter juga punya TikTok katanya ya? Iya, betul. Betul banget. Jadi memang saya juga ada platform di sosial media bagi DVL Warriors dan DVL Friends yang mau follow. Boleh di Maria 88 Agustin. Di situ saya memberikan banyak edukasi tentang seputar kesehatan. Aku udah follow, Dok. Thank you, banget thank you. materinya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.